Kali ini aku bakal ceritain ke kalian pengalaman aku kuliah di UI selama 4 tahun gak bayar sama sekali. Kok bisa? Gimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis. The Syahdin, Family, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya. Thank you. kan pasti bertanya-tanya kan, kok bisa kuliah di UI gak bayar sama sekali? Gimana caranya? Terus maksudnya gak bayar sama sekali kayak gimana? Nah, aku bakal bahas mulai dari pertama kali aku masuk UI sampai gimana aku bisa lulus selama 4 tahun. Aku keterima UI itu lewat jalur PMDK ya dulu. Dulu pas zaman aku masih namanya PMDK. Itu jalur tanpa tes, hanya mengirimkan nilai raport selama 3 tahun di SMA itu. SMA aku ini adalah SMA negeri di Jombang, Jawa Timur. Ini dapat jatah formulir PMDK itu 4 buat IPA, 4 buat IPS. Yang IPA tahu sendiri kan ya, anak-anak IPA, anak-anak pinter, anak-anak rajin dan sebagainya. Udah formulirnya udah jadi rebutan. Kalau di IPS nggak ada sama sekali yang mau ngisi guys. Aku bilang saya nggak ada biaya bu, gitu ke guruku. Gimana ntar kalau misalnya keterima terus saya harus gimana gitu. Bayanganku dulu, aku kan dari desa, dari Jombang, aku nggak punya keluarga sama sekali di Depok, di Jakarta dan sekitarnya gitu. Di situ terkenal biaya hidup tinggi, biaya kuliah tinggi. Sedangkan keluargaku saat itu buat makan aja susah. Besok makan apa aja masih mikir gitu kan, dapet dari mana gitu. Ya udah. Tapi karena guruku bilang, ya nanti kalau kamu keterima kita bakal bantu nyari biayanya dari mana. Oke, akhirnya aku isi formulir PMDK itu. Ternyata aku keterima guys di UI jurusan manajemen. Saat itu aku bingung. Aku udah janji sama ibuku. Sebenarnya ibuku itu nggak ngizinin aku ya saat itu karena aku anak cewek. Terus itu jauh banget dari rumah dan aku nggak ada kerabat sama sekali. Aku udah bilang. Terus yang paling penting juga aku nggak ada sama sekali biaya yang bisa aku pakai buat bayar kuliah maupun bayar biaya hidup. Akhirnya aku putar otak saat itu, gimana caranya biar aku tetap bisa kuliah. Karena udah sayang banget nih, aku udah keterima di UI, masa aku bakal nyerah gitu aja karena biaya. Nah, setelah beberapa hari aku galau banget, aku nggak bilang ke orang tuaku nih kalau ternyata aku pusing mikirin biayanya, dan guru-guruku juga bingung juga harus kayak gimana gitu kan. Secara waktu itu buat daftar ulang aja ada uang pangkal 10 juta, biaya semester pertama, SPP semester pertama, sama biaya jakun dan lain sebagainya di awal itu seingat aku 2,5 juta. Jadi total aku harus ngumpulin duit 12 juta untuk daftar ulang masuk UI. Ini tahun 2006. Saat itu aku mikir gimana caranya biar aku bisa at least aku dapat duit untuk berangkat ke Jakarta. Nah, satu-satunya hal yang kepikiran sama aku adalah aku bikin surat permohonan donasi dan dilengkapi dengan semua bukti aku udah diterima PMDK di UI. Aku lampirin semua surat keterima UI, aku lampirin KK, surat keterangan nggak mampu dari desa, surat keterangan penghasilan dari desa. Saat itu bapakku emang kerjanya masih serabutan ya guys. Jadinya minta surat keterangan penghasilannya itu dari desa. Pokoknya semua bukti kalau yang menunjukkan kalau aku tuh nggak bohong gitu guys. Kalau aku tuh emang benar-benar keterima di UI dan aku butuh biaya itu untuk daftar ulang. Saat itu dari sekolah ada 4 orang yang keterima PMDK UI. Aku adalah satu-satunya yang anak cewek. Oh ya, sebenarnya sebelum itu kita bertiga ini pernah masuk koran guys di Jombang. Cuma sayangnya dari koran itu kita nggak bisa menggait para donatur juga.
kita hampir-hampir putus asa tuh guys ya kan. Akhirnya ya itu kita banting setir, pokoknya gimana caranya biar bisa dapat donatur. Kita door to door. Surat keterangan permohonan donasi ini pertama-tama kita masukin ke bank-bank, pokoknya perusahaan-perusahaan di Jombang yang gede-gede lah ya guys gitu, yang menurut kita duitnya banyak gitu, yang bisa kita mintain. Tapi sayangnya di luar dugaan, ternyata perusahaan-perusahaan yang besar, bank-bank itu malah sangat susah kita masuki guys. Karena apa? Karena mereka udah punya prosedur tersendiri. Prosedurnya rumit, panjang, dan itu nggak bakal bisa kita tembus dalam waktu singkat sebelum kita waktu daftar ulangku itu di UI. Akhirnya kita mutusin bawa berkas, seberbundel-bundel berkas itu guys, keliling Jombang. Kita akhirnya keliling Jombang selama kurang lebih 2 minggu ya, 14 hari pas sih waktu itu, seingat aku, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, dari satu toko ke toko yang lain. Ada yang nangis ngelihat kita guys, ada yang bantuin, ada yang ngeludah juga ada gitu. Di situ kita benar-benar ketemu beragam orang, tapi di situ aku sangat yakin masih banyak orang yang baik di dunia ini guys. Walaupun mereka sorry guys, really emotional. Jadi masih banyak orang baik di luar sana yang akan bantu kamu asal kamu mau berusaha. Itu sih satu pelajaran yang aku ambil dari pengalaman aku saat itu. Singkat cerita, selama 14 hari dari pagi sampai malam kita keliling Jombang itu guys. Naik sepeda ya guys, naik sepeda biasa. Itu kita dapatin total buat aku sama 2 temenku yang cowok itu 15 juta rupiah. 15 juta ini kita bagi bertiga dong ya, jadi masing-masing orang dapat 5 juta. Masih kurang kan buat biaya daftar ulangnya. Terus gimana ini gitu, kita bisa nggak ya gitu tetap ke UI kalau duit kita kurang. Akhirnya kita memutuskan untuk telepon pihak UI. Nah, waktu kan di surat penerimaan kita itu ada teleponnya. Kita pilihlah salah satu dari telepon itu. Akhirnya ada pihak dari Rektorat UI yang menjawab. Untungnya pihak dari Rektorat UI itu baik banget guys. Waktu aku inget banget itu ibu-ibu yang terima. Terus dia cuma bilang gini, kalian yang penting datang dulu ke UI, masalah biaya itu gampang, kalian bisa ngajuin keringanan ke dekanat maupun ke rektorat, kayak gitu. Intinya kalian nggak boleh nggak datang, intinya kalian harus datang saat daftar ulang. Biaya itu bisa dinegosiasikan, seperti itu guys. Nah, itu bikin kita seneng banget guys. Walaupun duit kita kurang, kita masih ada harapan lah intinya ya guys buat masuk UI. Nah, alhamdulillah juga salah satu donatur kita ada yang beliin kita bertiga tiket kereta buat ke Jakarta. Jadi nggak ngurangin dari duit 5 juta kami itu ya guys gitu. Oke, jadi kita berangkat di Jakarta. Terus nyampe sini, alhamdulillahnya juga di sini itu udah banyak kakak kelas kami dari SMA kami itu. Nah, mereka itu yang bantu kita, nunjukin jalan ke kita untuk gimana caranya ngajuin keringanan daftar ulangnya ini di rektorat. Semua anak dari semua fakultas itu ngumpulin di rektorat dulu guys. Habis itu bagi yang udah bayar pasti otomatis udah ngelampirin bukti bayarnya. Sedangkan kita, bukti bayar itu kita ganti sama keterangan tidak mampu dari desa. Nah, yang case-nya seperti ini, kalau yang lain itu udah langsung pulang, kita diarahkan ke fakultas masing-masing.
di fakultas masing-masing itu guys. Misalnya aku di FE, di sana udah ada tuh kakak-kakak dari BEM, senior-senior dari BEM, dari kemahasiswaan itu yang bakal bantu kita supaya dapat keringanan biaya. Prosedurnya itu harusnya ada wawancara. Nah, wawancara ini waktu pas zaman aku dulu ya. Pas zaman aku dulu ini harusnya yang wawancara itu adalah orang tua. Berhubung guys, orang tua aku nggak ikut. Kenapa mereka nggak ikut? Ya karena kita ngirit biaya guys. Kalau mereka ikut 5 juta 5 jutanya itu ya bakal berkurang banyak kan buat biaya tiket dan lain sebagainya. Makanya aku datang ke sini sendirian. Akhirnya saat itu yang mewakili aku adalah kakak kelasku. Aku terima kasih banget, namanya Mbak Lulu. Sekarang beliau lagi PhD di Australia kalau nggak salah. Sukses terus ya buat Mbak Lulu. Lagi. Nah, pertama kan kakak kelasku ini nih yang masuk. Aduh, sorry ya guys. Yang masuk. Ternyata yang wawancara itu teman-temannya semua di BEM guys, kenal sama kakak kelasku ini. Jadi akhirnya mereka memutuskan ya udahlah anaknya aja yang suruh masuk gitu. Akhirnya aku wawancara sendiri gitu. Ya saat itu aku ditanya kesanggupan bayar itu berapa gitu. Intinya sih kamu gimana caranya biar dapat keringanan sebesar mungkin ya guys, ya sesuai kemampuan kalian lah. Kalau aku kan emang aku duit 5 juta 5 jutanya ini belum tahu kan sampai kapan aku bisa dapat duit lagi, dari mana duitnya, terus buat biaya hidup selama aku kuliah itu ya dari mana, karena aku nggak bisa ngadil sama sekali kiriman dari orang tua aku kan, minta keringanan segede-gedenya guys. Hasilnya aku untuk yang uang pangkal 10 juta aku bebas, aku nggak bayar sama sekali, nggak bayar. Sedangkan untuk 2,5 jutanya yang terdiri dari SPP semester pertama sama biaya-biaya lain termasuk jakun gitu-gitu deh kalau nggak salah ya saat itu. Nah itu 2,5 juta itu aku cuma bayar 1.900.000. Itu pun dicicil selama 6 kali. Aku seneng dong guys, aku masih punya sisa uang berapa? 3,1 juta ya. Nah, 3 juta lah, sekitar 3 juta saat itu untuk biaya hidup aku, termasuk biaya buku, fotokopi, pokoknya biaya makan, terus biaya. Nah, alhamdulillahnya aku nggak ada biaya kos karena aku numpang di rumah guruku guys. Jadi guruku ini punya rumah di Depok yang biasa emang buat nampung sementara anak-anak yang keterima UI dari Jombang. Alhamdulillah banget, aku terima kasih banget, namanya Bu Nini sekeluarga, aku terima kasih banget. Jadi selama 6 bulan itu aku hanya ngandelin dari uang di tanganku saat itu 3 juta itu. Ini benar-benar ngirit banget guys saat itu. Sampai kurus kering lah intinya guys. Namanya juga masih anak kuliahan, ngirit ya guys ya, jalannya jauh pula ya, namanya juga perjuangan guys, nggak ada yang gampang di dunia ini. Itu semester pertama bisa terlewati dengan ya bisa dibilang aman ya. Semester kedua gimana ini nasib aku ya kan, aduh aku harus putar otak lagi kan. Aku apply beasiswa, salah satu beasiswa saat itu nggak keterima. Aku nggak keterima di beasiswa Tanuto. Nah, aku harus muter otak lagi kan gimana caranya buat dapetin beasiswa yang lain. Sedangkan kebanyakan beasiswa ongoing, maksudnya ongoing itu ketika kita udah menjalani kuliah ya guys. Itu mensyaratkan adanya IPK. IPK itu bakal kalian dapetin ketika kalian udah 1 tahun kuliah atau 2 semester atau minimal 2 semester itu baru ada IPK. Nah gimana caranya saat itu ya aku bisa menyambung hidup tanpa kiriman dari orang tua. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritaku selanjutnya tentang bagaimana aku mendapatkan beasiswa di semester-semester selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video part 2-nya. Oke, thank you guys.
Bye bye. Assalamualaikum.